Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Altaf Teknik Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa selalu istirahat yang cukup, kurangi begadang, jaga pola makan, dan selalu minum air putih yang banyak agar badan kita selalu sehat, segar, bugar, supaya lancar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara koneksi kabel instalasi listrik menggunakan satu isolasi, kedua menggunakan lastop. Dan video kali ini kita akan belajar penyambungan kabel atau koneksi kabel tipe NYM ukuran 3 kali 2,5 mili di dalam kotak sambung atau tedus ini, karena sering banget kita temukan ya teman-teman ya, di saat kita reparasi instalasi listrik atau pemilihan instalasi listrik, ternyata bahwa banyak banget sambungan yang di dalam tedus yang kurang benar atau kurang standar, sehingga hal ini sangat merugikan si pelanggan, entah dari arus bocor atau bahkan konsleting akibat cara isolasinya atau cara pemasangan lasdopnya kurang tepat atau bagaimana. Dan di video kali ini nanti kita bisa belajar bersama, dan untuk menentukan kedepannya sebaiknya kita menggunakan isolasi atau menggunakan lastop untuk penyambungan di dalam tedus, yang pastinya nanti ada plus dan minusnya dari setiap penggunaan isolasi atau lastop ini. Oke, langsung saja teman-teman kita belajar. Ini ada yang lupa teman-teman, jadi di video kali ini sudah saya persiapkan yaitu 2 buah tedus, 1 buah isolasi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah paham semua ini isolasi ini. Terus lastop, kabel, dan saya pakai 2 tang kombinasi dan potong, dan ini ada pisau cutter yang kemungkinan jika nanti dibutuhkan bisa dibutuhkan, begitu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai latihan kali ini, yaitu latihan bersama Altaf Teknik, cara penyambungan kabel di dalam tedus yang benar, baik menggunakan isolasi maupun lastop. Oke, langsung saja teman-teman. Ini kita masukkan dulu ya, ini kabelnya ke dalam tedus ini. Seperti ini teman-teman, kita masukkan, kita amankan dulu ke depan ini biar tidak mengganggu yang lainnya. Terus ini teman-teman, cara memasukkannya seperti ini. Tapi ini teman-teman, pelatihan ini bukan sebuah pelatihan yang benar-benar bisa diaplikasikan ya, karena di lapangan itu kadang kita menemui banyak kendala, dan pastinya baik medan maupun situasi itu tidak memungkinkan, karena ini hanya bersifat latihan, begitu teman-teman. Ini kita masukkan, kita bengkokkan ke depan agar menghemat tempat. Terus satu lagi ini juga kita masukkan. Nah, begini teman-teman, terkadang kita banyak sekali menemukan dalam instalasi listrik itu yang sambungannya menggunakan kotak sambung atau dalam hal ini tedus yang posisinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 3 percabangan. Biasanya ini untuk jalur LAN ya. Ini dari box
MCB depan, ini untuk instalasi berikutnya, dan ini untuk instalasi yang bercabang. Begitu teman. Sering sekali bahkan kita banyak banget menemukan yang seperti ini. Dan saya sarankan untuk penyambungan di dalam TEDUS yang ukurannya segini nih ya. TEDUS ukuran segini itu kabelnya maksimal ada 9 helai. Artinya yaitu dari netral, ground, pasang. Netral, ground, pasang gitu teman-teman. Jadi sangat tidak dianjurkan dalam sambungan ini kabelnya lebih dari 9. Sangat tidak dianjurkan karena mengingat tempatnya yang sangat terbatas, dan jika dipaksakan nanti penyambungannya akan tidak maksimal. Baik teman-teman, ini langsung saja kita kupas saja ini kabelnya. Kita kupasnya menggunakan tang potong kupasnya. Seperti cara ngupasnya teman-teman, memang sedikit mengeluarkan tenaga, tapi kalau memang sudah terbiasa, wah ini enak sekali, sudah terbiasa. Dan sebenarnya ini saya ada tang potong ini, tapi tang potongnya lagi di proyek digunakan untuk bekerja saat ini. Ini mumpung libur, saya ada ide untuk membuat video ini agar kita sama-sama tahu bagaimana cara penyambungan yang benar dan yang aman, begitu teman-teman. Seperti ini teman-teman cara pengupasan kabel di dalam TEDUS. Dan terkadang kita di lapangan itu memang banyak banget kendala. Kadang posisinya di atas, tangan kita tidak nyampe atau bagaimana ya, itu sangat-sangat dimaklumi, dan kita sebagai seorang teknisi sudah hal biasa menemukan yang begituan teman-teman. Dan pastinya setiap teknisi pasti punya cara sendiri untuk mengatasinya. Nah, baik teman-teman, seperti ini udah dikupas semua ini kabelnya teman-teman. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini kabelnya sudah dikupas semua ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini perlu teman-teman ingat-ingat ya, untuk penyambungan kabel tipe NIM ini, entah nanti kabel NIM ini pakai pipa konduit atau langsung seperti ini diusahakan ya teman-teman ya, yaitu pelindung PVC-nya yang warna putih yang paling luar ini jangan sampai masuk ke sini teman-teman, karena ini akan memakan tempat dari TEDUS ini teman-teman. Jadi cara pengupasannya yaitu kita press aja sampai sini. Jadi yang di dalam TEDUS ini benar-benar hanya kabel dengan isolasi terdalamnya, paling dalam, isolasi yang berwarna seperti ini teman-teman. Jadi warnanya putih, nggak nyampe masuk begini teman-teman. Ini sangat tidak dianjurkan karena akan menyita banyak tempat teman-teman. Baik teman-teman, ini kita rapihin dulu. Ini kita rapihin dulu jalur-jalurnya antara ground, netral, dan pasang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya memang mudah karena ini posisinya di bawah ya, tapi seandainya posisinya di atas akan lain lagi ceritanya teman-teman. Karena saya sendiri sebagai teknisi yang terjun langsung di lapangan itu merasakan bagaimana sulitnya kita untuk koneksi kabel dalam TEDUS, apalagi posisinya yang tidak menguntungkan seperti di atas plafon atau di bawah meja atau banyak banget teman-teman.
Nanti teman-teman bisa share di kolom komentar pengalaman segokil apa teman-teman hanya menyambung sebuah kabel dalam tinus. Itu teman-teman pasti ada pengalaman gokilnya ya. Seperti ini teman-teman, sudah ditata semua teman-teman, seperti ini sudah disatukan semua ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi ini pasa, ini netral, ini ground. Nah dan kita perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, cara untuk melilitnya ya. Bagaimana lilitan itu yang sederhana, aman, juga kuat. Itu bagaimana teman-teman? Ini caranya seperti ini teman-teman. Karena kalau kabel ini 3 itu sulit akan disilangkan. Jadi teman-teman pakai cara seperti ini aja dulu. Yang kita sering sebut yaitu ekor babi ya, atau pigtail. Nah seperti ini teman-teman. Kita nggak usah langsung pakai tang. Nggak usah, kita pakai tangan dulu teman-teman, seperti ini. Nah kita pakai tangan dulu teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kita pakai tangan dulu. Nah baru kita menggunakan tang kombinasi untuk merapatkan seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi hasilnya seperti tambang seperti ini nih, dan ini sudah dipastikan ini sangat kuat. Jika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa menggunakan 2 tang. Yang satu kita jepit seperti ini, yang satu kita putar. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah hasilnya kan lumayan rapi ya teman-teman. Nah baik, langsung aja kita sambung untuk yang berikutnya. Teman-teman pasti sampai dengan di sini teman-teman pasti sudah paham ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah hasilnya sangat rapi. Terus satu lagi teman-teman ya, ini untuk pasarnya. Kita kalau nyambung kabel seperti ini, awalannya jangan langsung pakai tang. Kita pakai tangan aja dulu seperti ini, sekuatnya tangan kita. Ini kalau teman-teman sudah terbiasa, ini cepat sekali nih seperti ini. Nah ini sudah terbiasa, posisinya menguntungkan. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Sangat rapi sekali ya ini ya. Nah ini sangat rapi lilitannya ini. Yang jelas ini lilitan tembaganya itu harus benar-benar rapat seperti ini. Kalau untuk isolatornya ini, kalau toh harus ikut dililitkan, jangan banyak-banyak teman-teman, paling 1 atau 2 lilitan, bahkan jangan seperti ini teman-teman. Nah untuk selanjutnya ini kita cara menutupi sambungan ini menggunakan apa teman-teman ya. Satu menggunakan lasdop, yang satunya lagi menggunakan isolasi seperti ini, yang pastinya ada plus dan minusnya ya teman-teman ya. Baik, kita yang pertama kita coba menggunakan lasdop dulu teman-teman. Jadi lasdop ini kedalamannya ini sangat terbatas teman-teman. Ini paling cuman berapa senti, dan untuk seperti ini nggak bisa masuk semua. Nah coba kalau kita ukur segini, paling kan cuman 1-2 senti. Nah jadi kalau kita nyambung menggunakan lasdop, kita juga harus potong ini dulu. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita potong dulu. Nah seperti ini teman-teman. Dan jika memang kurang yakin dengan lilitan kita bisa ulang lagi lilitannya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah dan dari
ilmu yang saya pelajari dari senior saya teman-teman ya, lilitan itu minimal ada 3 lilitan. Seperti ini teman-teman, ini kan ada 3 lilitan, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah minimal itu 3 lilitan yang kuat. Nah ini bagaimana cara memasang lasdotnya, itu kita cukup masukkan aja seperti ini teman-teman. Nah kita putar pakai tangan. Nah sampai berat. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Dan jika memang kurang yakin, teman-teman bisa menggunakan tang untuk memutarnya. Nah ini teman-teman, tapi saya rasa ini sudah cukup kuat. Nah setelah ini langsung aja kita turunkan seperti ini teman-teman. Memang agak keras ini ya kabel, agak kaku. Nah seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Terus seandainya ini dipasang tutupnya, ini sudah aman, ini tidak menyenggol. Nah seperti ini sudah aman dan bisa dibaut tutupnya teman-teman. Jadi penyambungan kabel di dalam TEDOS dengan isolasinya menggunakan lasdop, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini walaupun akan mepet sekali, ini tidak akan konsleting karena sudah ada pembatas lasdopnya yang lebih besar ini. Jadi seandainya sedikit dipaksakan pun aman seperti ini teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita coba melakukan penyambungan kabel dalam TEDOS yang nanti isolasinya menggunakan ini ya, isolasi seperti ini. Ini sebelumnya langsung kita kupas saja ini. Kita kupas menggunakan tang kombinasi aja yang bisa lebih kuat dan lebih nah biar lebih cepat. Nah, memang kalau menggunakan tang kombinasi itu mengeluarkan banyak tenaga, berbeda langsung dengan menggunakan tang kupas sesuai peruntukannya. Tapi kita sebagai teknisi di lapangan harus bisa memanfaatkan alat yang ada teman-teman, dan untuk seorang teknisi listrik wajib mempunyai yang namanya tang kombinasi, wajib. Ini jika nanti ada yang salah atau ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan ya di kolom komentar, nanti akan kita balas satu persatu secepat mungkin teman-teman. Baik, ini pengupasannya sudah selesai teman-teman. Ini pengupasannya sudah selesai. Teman-teman, nih pengupasannya sudah selesai. Langsung aja kita rapihin ya, kita satukan yang netral sama netral, yang pasang sama pasang, yang ground sama ground gitu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kita jadikan satu antara yang merah sama yang merah, yang biru sama yang biru, yang kuning sama yang kuning. Baik teman-teman, ini sudah disatukan antara yang kuning dengan yang kuning, yang biru dengan yang biru, yang
merah sama yang merah, jadi akan lebih mudah. Dan ini caranya masih sama seperti tadi untuk lilitan pertamanya yaitu kita menggunakan tangan dulu. Dan ini pengalaman dari saya sendiri teman-teman ya. Jika teman-teman menyambung tedus ini di plafon atau di dak, artinya yang madep ke bawah, saya sarankan lilitannya, kupasannya ini lebih panjang karena itu lebih enak dililit daripada pendek seperti ini. Ya, jadi kalau lilitannya panjang bisa lebih rapi, juga enak pertamanya, walaupun nanti akhirnya akan dipotong dan kita hanya nanti membutuhkan beberapa senti saja, tapi itu lebih enak ini karena kita pasti saat memasukkan kabel dalam tedus yang nantinya akan disambung itu pasti kita kasih spare yang banyak, minimal kalau saya itu kalau kasih spare itu satu jengkal saya mungkin ada sekitar 20 sampai 23 cm, bahkan ada yang lebih. Nah, itu artinya bukan suatu pemborosan, tapi itu hanya untuk memudahkan kita saat bekerja. Kalau kerja kita mudah, otomatis lebih maksimal lagi dan jauh lebih safety untuk kedepannya, yaitu meminimalisir troubleshooting. Baik teman-teman, ini langsung saja coba kita lilit aja dulu. Kita lilit dulu pakai tangan seperti tadi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini disilangkan seperti ini. Ini kalau kabelnya ini panjang, ini lebih enak teman-teman. Panjang kabelnya dan kabelnya tidak keras atau tidak keras seperti ini. Atau kabelnya ukuran kecil. Nah, itu lebih enak lagi teman-teman dan hasilnya akan lebih bagus lagi daripada ini. Nah, itu. Tapi kalau masalah kekuatan tetap kita prioritaskan. Seperti itu teman-teman. Ini yang pertama ini seperti ini teman-teman. Ini nanti hasilnya akan rapi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita. Nah, seperti ini aja dulu cukup teman-teman. Nah, setelah ini langsung aja kita pakai tang kombinasi. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dan untuk selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama untuk kabel lain-lainnya. Seperti ini. Langsung saja kita putar pakai tang kombinasi. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya kan bagus ini ya. Ini bagus dan kuat. Nah, seperti ini. Begitupun juga dengan kabel berikutnya. Seperti ini teman-teman. Kita putar dulu pakai tangan kita. Nah, ini saya yakin sekali kalau kabelnya ini panjang dan mungkin dari brand merek tertentu itu lebih enak. Ini kabelnya relatif lebih lentur daripada ini keras. Ini juga terkait dengan penyimpanan. Ini kabel juga kabel lama seperti ini teman-teman. Nah, kita putar menggunakan tang seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Kita putar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita bisa rapikan. Nah, kita potong bagian yang tidak terpakai. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dan karena tadi kita sudah belajar menggunakan ini ya, lasdop. Terus kalau yang ini kita menggunakan isolasi, nanti kita akan ulas
sisi lebih dan sisi kekurangan baik efisiensi kerjanya maupun nanti terkait dengan pemeliharaan berikutnya. Nanti akan kita bahas. Ini langsung aja kita isolasi ya, seperti ini. Kita isolasinya dari bawah seperti itu teman-teman. Dan ini untuk isolasinya itu memang tidak ada aturan tertentu yang harus berapa kali putaran atau gimana, itu tidak ada. Tapi yang jelas ada pedomannya, yaitu serapat mungkin teman-teman, serapat mungkin. Nah seperti ini teman-teman. Nah serapat mungkin teman-teman. Nah seperti ini, dan ini sudah rapat. Nah serapat mungkin. Kita dengan isolasi seperti ini. Nah kita serapat mungkin teman-teman. Nah serapat mungkin. Ya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini teman-teman perlu diingat-ingat ya, ini jangan sampai yang ujung bagian sini tidak terisolasi, karena biasanya ada itu yang bagian bawahnya ini rapat bahkan tebal tapi ujungnya ini kelihatan tembaganya. Itu tidak benar teman-teman, tidak tepat, itu sangat berbahaya. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah seperti ini sudah teman-teman yakin ini sudah rapat semua dan aman, teman-teman bisa langsung untuk menyeting di dalam ledusnya ini bagaimana agar tutupnya nanti bisa dipasang. Nah seperti ini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Kok beda mas cara ininya, cara penyusunannya di dalam ledus antara yang pakai lasdop dan yang pakai isolasi, kok beda mas? Nanti akan kita ulas. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Dan ini kalau tutup ini sudah bisa, kalau tutupnya dipasang teman-teman. Nah seperti ini sudah langsung kita baut. Nah baik teman-teman, kita akan coba mengulas ya ini penyambungan menggunakan isolasi dan menggunakan lasdop. Kenapa kok penyusunannya beda, itu biar apa dan bagaimana, sisi kelebihan dan kekurangan menggunakan isolasi dan menggunakan lasdop teman-teman. Baik, kita dimulai dulu dari yang menggunakan lasdop teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan lasdop ini ya, kita kalau nyusunnya kita searah, artinya ujungnya kita searah, itu aman teman-teman, karena ini ada ruangnya. Ini tidak mungkin ujung dari salah satu kabel ini akan menyentuh ujung kabel yang lainnya, itu tidak mungkin teman-teman. Dengan catatan lasdopnya ini teman-teman memutarnya kuat karena di dalamnya ada geraknya. Nah ini teman-teman, jadi kesannya jadi lebih rapi, lebih aman. Nah teman-teman, tapi bagaimana, apakah ada sisi kekurangannya terkait dengan jika nanti ada pemeliharaan atau jika nanti kita perlu membongkar lasdop ini? Nah itu kalau saya yang alami yaitu dari sambungan teman-teman. Jadi sambungannya ini memang pendek tadi ya, tadi hanya berapa lilitan, 3. Nah 3 itu ketika nanti sambungan ini dibongkar dan ini akan dipasang lagi, itu akan sulit. Nah teman-teman, itu akan sulit, bahkan kita akan mengupas lagi teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk masalah keamanannya, safety, estetikanya ketika pertama kali dipasang ini jauh lebih bagus, teman-teman. Baik, untuk berikutnya yaitu penyambungan yang menggunakan isolasi, teman-teman. Nah, kenapa tidak serapi yang menggunakan lasdop nih, teman-teman? Jadi teman-teman begini, ini sengaja kalau kita menyambung itu, ini pasangnya kita jauhkan dari ground maupun netral. Ini teman-teman, kita jauhkan untuk mengantisipasi jika nanti isolasi ini kering bahkan mengelupas atau mungkin kotor karena tutupnya terbuka atau gimana, ini tidak menempel, teman-teman. Nah, terus ini kenapa ini kok panjang-panjang? Ini untuk kupasannya ini panjang, ini untuk memudahkan kita jika suatu saat nanti ada pemeliharaan, teman-teman. Jadi ketika sambungan ini dibongkar dan kita pasang lagi itu lebih enak, teman-teman. Karena kita nggak perlu ngupas lagi, asal kita pas membongkarnya itu hati-hati ya, teman-teman ya. Artinya tidak sampai putus kabelnya itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sambungan menggunakan lasdop, ini sambungan menggunakan isolasi, yang dimana di dalam redus yang ukurannya sama dengan kabel yang ukuran sama. Dan jika teman-teman lebih enak menggunakan lasdop, silahkan dengan sisi kelebihan dan kekurangannya. Jika menggunakan isolasi seperti ini ya silahkan dengan segala kelebihan kekurangannya. Dan di video ini kita sifatnya adalah belajar bagaimana menjadi teknisi yang mengetahui standar pemasangan. Jadi tidak menyulitkan jika nanti ada troubleshooting atau ada pemeliharaan preventif begitu, teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya, Altaf Teknik. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan saya tunggu pendapat, saran di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih.